Hai teman-teman, video kali ini adalah tugas dari agenda 2 Core Value ASN berakhlak, yaitu harmonis. Perkenalkan, nama saya Esther Fiolina Simanjuntak AMD. Saya peserta Latsar CPNS tahun ajaran 2022, golongan 2, angkatan 3, kelompok 3, nomor absen 28, yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Unit kerja di UPT Puskesmas Bolok Masihul, profesi sebagai rekan medis. Pengampu materi di agenda 2 ini adalah Ibu Yamnur Mahlia, SST, MTes. Keanekaragaman bangsa. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara, dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa. Pada tahun 2020, Indonesia menjadi negara berkependudukan terbesar keempat di dunia. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa, dan budayanya. Kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan tambang, kekayaan hutan tropis, dan kekayaan dari lautan di seluruh Indonesia. Yang menjadi potensi dan tantangan keanekaragaman adalah salah satunya adalah konflik. Berikut beberapa jenis konflik, yaitu 1. Konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. 2. Konflik antar agama, yaitu pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. 3. Konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. 4. Konflik antar golongan, yaitu pertentangan antar kelompok dan masyarakat atau golongan dalam masyarakat. Dampak dari adanya sebuah konflik, yaitu 1. Suasana bekerja dan lingkungan tidak menjadi nyaman. 2. Pekerjaan terbengkalai. 3. Kinerja buruk. 4. Layanan kepada masyarakat tidak optimal. Apa itu harmonis? Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan satu kesatuan yang luhur. Pentingnya suasana harmonis. Suasana harmonis dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Panduan etika ASN harmonis. Dasar-dasar nilai etika ASN adalah: kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika ASN sebagai individu dalam organisasi dan masyarakat, yaitu 1. Perubahan mindset dengan cara: pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. 2. Merubah dari wewenang menjadi peranan. 3. Menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kemudian, sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan toleransi, empati, keterbukaan terhadap perbedaan. Peran ASN dalam mewujudkan suasana harmonis. 1. Posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. 2. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. 3. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. 4. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS, juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan.
Kelima, menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Implementasi harmonis di unit kerja.